football lovers, welcome back to Coffee Ball. Di pesan gue kali ini gue bakal membahas siapakah pemain yang layak untuk mendapatkan Player of the Seasons-nya Manchester United. Meskipun balik lagi musim 2019-2020 ini belum bisa dikonfirmasi berakhir. Hanya Eredivisie saja yang sudah membatalkan musim 2019-2020 sehingga langsung men-skip ke musim 2020-2021. Tapi liga-liga lainnya belum ada yang mengkonfirmasi bahwa musim ini sudah berakhir. Baru Liga Belanda saja, tapi ya melihat perkembangan virus COVID-19 ini yang sudah semakin lama semakin luas dan rumor-rumor juga vaksinnya masih lama untuk didapatkan, vaksin atau chip yang bakal ditaruh di tangan di tubuh manusia masih lama untuk didapatkan. Jadi ya gue melihat bahwa musim ini sebenarnya sudah berakhir. Jadi aku bakal membreakdown atau mereview siapakah pemain yang layak untuk mendapatkan Player of the Seasons-nya Manchester United. Dan lain dan tak bukan, gue langsung saja bilang pemain yang layak untuk mendapatkan itu ialah Fred. Kenapa tidak Marcus Rashford? Kenapa tidak Bruno Fernandes ataupun Scott McTominay? Gue bahas dulu kenapa bukan Marcus Rashford. Marcus Rashford bagus, dia meng-carry MU setengah musim dari sebelum dia cedera. Kan dia meng-carry banget MU itu, gol-golnya sering banget membuat MU jadi menang, ataupun ketika MU lagi seri dia atau MU lagi kalah dia membuat jadi seri. Untuk kadang-kadang kalau dia bisa MU menjadi comeback, ya emang dia tuh berpengaruh banget untuk penyerangan MU. Tapi ya berpengaruhnya hanya setengah musim itu saja. Jadi full musimnya satu tahunnya itu dia tidak berpengaruh banget, hanya berpengaruh dalam satu semesternya aja. Jadi ya ini sama halnya dengan kenapa tidak Bruno Fernandes yang mendapatkan, karena yang Bruno Fernandes itu kan baru masuk di semester kedua. Maksud Marcus Rashford bagus di semester pertama, ya Bruno Fernandes bagus di semester kedua, dan semester keduanya pun agak kesini-kesinian. Maksudnya apa? Semester keduanya itu kan Bruno Fernandes kan didatangkan pada akhir-akhir bursa transfer bulan Januari kan. Jadi ya nggak ujuk-ujuk semester kedua bulan 1 Januari Bruno Fernandes datang langsung memimpin MU, enggak, akhir-akhir bulan Januari juga. Jadi ya agak kesinian, semester keduanya itu masih kesinian lah. Kenapa juga dengan Scott McTominay juga sempat cedera 2 bulan dan ya udah gitu loh. Pada saat cedera 2 bulan juga dia masih ada yang bisa menggantikannya, dan inilah dia Fred ini menurut gue permainannya stabil. Mungkin awal-awal agak mencela-mencela, masih agak kadang-kadang dibully juga, tapi ketika dia sudah menunjukkan performa terbaiknya satu musim full, menurut gue ialah performa terbaik Fred sejauh ini di MU. Dia bisa melupakan fans MU yang berharap lebih terhadap Paul Pogba. Dia bisa menguasai lini tengah MU yang pada awalnya sebenarnya di musim pertama ketika Mourinho menjabat, Fred ini ialah salah satu pemain yang sangat-sangat sering dibully. Karena apa? Karena emang Fred ini sering kehilangan bola, terus juga badannya kecil kan, sulit untuk berduel. Tapi ya gue nggak tahu musim ini kenapa ada yang berbeda dari Fred. Ya yang pasti karena ya ada metode pelatihan yang berbeda dari Ole Gunnar Solskjaer, dan itu memang salah satu alasan juga karena si Michael Carrick, setahu gue dia pernah bilang bahwa kami ini fokus, atau ya kan wajar jangan Michael Carrick melatih Fred, karena kan Michael Carrick ini pernah menjadi gelandangnya MU dan bagus juga, seorang legendnya MU. Jadi ya dia tahu lah bagaimana tipe-tipe permainan yang cocok untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di MU. Bisa lah antar pemain senior memberikan wejangan kepada para pemain juniornya, dan itu salah satu perbuatan yang tepat dari Michael Carrick. Sama halnya dengan Ole Gunnar Solskjaer yang memberikan wejangannya terhadap juniornya itu Marcus Rashford. Jadi ya awal-awalnya dibully, terus gue nggak tahu kenapa musim ini beda, karena ya tadi Michael Carrick. Kenapa gue bilang nggak tahu ya, pokoknya karena Michael Carrick serius untuk melatih si Fred ini, dan juga mungkin karena ada bantuan dari rumah, ya itu kalian tahu lah, si Benjamin, istrinya Benjamin, ibunya Benjamin, nggak tahu lah. Fred ini berubah 180 derajat dari musim lalu. Permainan Fred itu yang gua sangat-sangat kagumi itu ya pertama kayak
kontrol bolanya yang sangat luar biasa, dribblingnya juga sangat keren. Dia tuh memang tidak banyak berduel karena memang dia tahu badannya kecil, jadi ya itu salah satu perbedaan yang dari Fred itu musim lalu kan dia udah tahu bahwa badannya kecil tapi kok dia masih bisa berani untuk berduel-duel. Tapi musim ini dia sangat sudah mulai berpikir untuk tidak mendekati para peduel-peduelan gitu loh. Ya kalau misalnya duel dia dihindari aja karena yang dia tahu bahwa duel itu pasti kalah. Dia tuh kayak trukbol-trukbolnya kadang-kadang memanjakan banget untuk para striker seperti Marcus Rashford di kiri ataupun Anthony Martial gitu. Dan Bruno Fernandes datang semakin menguatkan lini tengahnya MU. Fred ini kan lebih menjaga kedalaman. Dia kan posisinya defensive mid tapi ya duet dengan Scott McTominay, Scott McTominay-nya untuk menjaga kedalaman, Fred masih agak kedepanan dikit. Jadi ya Fred dengan duet dengan Bruno Fernandes semakin membuktikan atau menguatkan lini tengahnya MU dan sangat-sangat semakin membuat fans-fansnya MU melupakannya Paula Bella Pogba. Dan iya sangat jelas kalau misalkan sudah memiliki Fred sebagus ini ya lu ngapain berharap lebih dari dengan Pogba lagi. Udah lu pengen Pogba aja karena lu udah punya Fred ya benar-benar cinta MU. Dia dibully tidak ngedown, dibully dia mau belajar dan sekarang dia menjadi salah satu pemain terbaiknya MU. Jadi ya udah karena lu udah punya Fred, jual aja Pogba. Jadi ya begitu guys, apakah kalian setuju dengan pendapat gue jika Fred adalah pemain terbaik MU di musim 2019-2020? Jika kalian setuju tinggal di like, jika kalian tidak setuju tinggal dislike. So what's up guys, and always love football.